Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang uji komparasi dengan menggunakan software PSPP ya, sebagai alternatif dari penggunaan SPSS. Nah, analisis komparasi itu bisa dilakukan untuk data yang berupa satu variabel, dua variabel, maupun lebih dari dua variabel. Nah, menggunakan satu variabel biasanya dibandingkan dengan suatu nilai acuan ya. Sementara dua variabel nanti kita bagi dua, yaitu yang bersifat dependen dan bersifat independen. Dependen artinya satu populasi itu diukur dua kali, ada suatu treatment atau ada suatu kebijakan di sana. Ya, sementara independen ketika dia benar-benar menggunakan dua populasi yang berlainan dan dia tidak memiliki kaitan, tidak memiliki hubungan ya. Jadi peluang suatu populasi itu tidak dipengaruhi oleh populasi lainnya. Sementara lebih dari dua variabel juga dibagi dua, yaitu yang dia bersifat dependen maupun independen. Nah, masing-masing dari uji komparasi tadi, baik satu populasi, dua populasi, atau lebih dari dua populasi, bisa digunakan menggunakan statistik parametrik ya. Biasanya menggunakan uji-uji T atau uji ANOVA, misalkan lebih dari dua variabel. Sementara kalau dia tidak normal ya, biasanya kita menggunakan analisis dari non-parametrik. Nah, kalau dia bersifat parametrik, biasanya yang diuji itu adalah rata-ratanya. Sementara kalau yang bersifat non-parametrik, biasanya yang diuji adalah proporsinya atau nilai mediannya. Nah, kita akan coba, misalkan kita akan menguji ya. Di sini kita ambil dulu datanya, beberapa, nanti kita akan coba beberapa latihan. Nah, ini dari data uji komparasi dan regresi ya, data yang sama. Nah, kita akan menguji datanya normal atau tidak ya, itu yang pertama. Misalkan kayak data tentang Gini rasio ini. Nah, kita uji dulu misalkan satu populasi. Apakah rata-rata dari Gini rasio 34 provinsi di Indonesia itu tahun 2021 itu bisa kita katakan sama nggak dengan 0,3? Nah, nilainya kan sekitar 0,3 ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lakukan di sini pertama adalah uji normalitasnya dulu. Uji normalitasnya kita uji dia Kolmogorov-Smirnov-nya dulu. Kalau kita lihat di sini bahwa dia datanya bersifat normal ya, karena dia nilai probabilitasnya di atas 0,05. Nah, maka kita mengujinya itu dengan cara uji parametrik ya. Jadi kita pilih di sini analyze, kemudian compare means, pilih one sample. Nah, tadi data kemiskinan ya. Data Gini apakah nilainya sama dengan 0,3 ya, atau berbeda ya. Nanti biasanya kalau dia bisa kita pilih opsi di sini untuk alfanya mau berapa persen atau confident intervalnya mau berapa persen ya. Kalau software itu pada umumnya dia menggunakan uji dua arah. Nanti kalau uji satu arah, misalkan teman-teman para sahabat mau lebih besar ya, tinggal nanti probabilitasnya dibagi dua ya. Kita lihat di sini. Oke kan? Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya bahwa secara deskriptif ya Gini rasionya itu sebesar 0,35. Nah, kalau kita lihat di sini dia signifikan karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 dan nilai T-nya itu 6,31. Nah, artinya kalau misalkan kita menguji satu arah pun apakah Gininya itu di atas 0,3? Jawabannya adalah iya ya. H0-nya itu Gininya 0,3, H1-nya itu H0-nya di atas 0,3 sehingga dia signifikan bahwa ketimpangan Indonesia itu masih tinggi, masih di atas 0,3 dengan rata-rata 0,35. Nah, kalau kita mau menguji misalkan data kemiskinan ya, kemiskinan ini datanya normal atau tidak, kita uji dulu misalnya statistik non parametriknya ya. Nah, kita lihat tadi kemiskinan untuk 2021 ya. Nah, kalau kita lihat di sini data kemiskinannya tadi data kemiskinan ya. Oke, data kemiskinan juga normal ya. Tadi kalau data Gini yang belum kita uji berarti ya analyze non parametriknya, atau kita uji dulu semua variabel ini, yang mana nanti yang tidak normal kita lihat ya. Oke, kita lihat per masing-masing nanti untuk uji yang oke. Nah, kita lihat data kemiskinan normal, miskin ini normal, Gini normal. Oke, yang tidak normal itu adalah data semua datanya normal ya. Kalau kita lihat di sini semua datanya normal. Seandainya dia tidak normal gitu ya, maka kita menggunakan non parametric test. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan datanya tidak normal, maka kita menggunakan uji one sample ya, one sample. Nah, kemudian kita bisa juga menguji misalkan kita menguji apakah kemiskinan atau boleh kemiskinan, boleh ketimpangan, apakah kemiskinan di daerah Jawa Sumatera, ini kita kasih kode ya, kodenya itu
Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya itu sama tidak ya. Jadi daerah kode itu kita kasih Jawa, Sumatera, artinya dia dua populasi yang berbeda ya. Satu itu Jawa, Sumatera, dua itu daerah lainnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, itu berarti menggunakan dua sampel yang bersifat independen, dua hal yang berbeda. Maka kita menganalisisnya ya, kita gunakan compare means, pilih yang independen sampel t-test. Jadi misalkan apakah kemiskinannya sama antara daerah barat dan timur misalnya ya, Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya. Nah, define grupnya ya, grup 1 itu 1, grup 2 2 ya. Tinggal kita continue, opsinya mau berapa persen nanti bisa. Oke, kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini datanya, kita lihat ya. Di sini secara variansinya dia tidak sama ya. Secara variansinya berarti yang kita gunakan adalah equals variance ya, non equals variance not assume. Nah, kalau kita lihat di sini dia signifikannya itu tidak probabilitasnya itu di atas 0,5, artinya boleh kita katakan kalau untuk 10%, untuk 5% bahwa kemiskinan di daerah timur dan barat itu sama saja. Kalau H0-nya dia sama, H1-nya berbeda gitu ya. Tapi kalau kita gunakan uji satu arah, ini kita bagi dua menjadi 0,041. Nah, kalau H0-nya sama, H1-nya si kemiskinan di daerah barat itu lebih kecil, maka jawabannya iya. Jadi karena dia bernilai negatif kan, 1 kurang 2, ini hasilnya negatif. Berarti yang satu lebih kecil. Nah, itu bisa kita katakan bahwa probabilitasnya di daerah kemiskinan di daerah barat itu lebih kecil daripada di daerah barat. Daerah barat itu lebih kecil pada daerah timur. Gitu ya. Ini kalau kita lihat dari sini, kemiskinan Sumatera Jawa itu rata-rata cuma 8,83 di bawah 10%. Sementara di daerah lainnya, yang 16 provinsi lainnya itu di atas 10%. Gitu ya. Nah, kalau dia datanya nggak normal nanti, maka yang kita gunakan adalah non-parametrik. Pilih yang dua sampel yang bersifat independen. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang mau kita uji adalah dua sampel yang bersifat independen. Misalkan kita mulai nih, apakah ada perubahan kemiskinan tahun 2020 ke 2021. Kita tahu bahwa kemiskinan di 2020 itu kan terjadi pandemi, sehingga harusnya lebih besar gitu ya, ketimbang kemiskinan di tahun 2021 yang sudah ada perbaikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ingin memperkecil tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi atau umumnya di Indonesia. Nah, berarti dia kan provinsi yang sama diukur 2 kali, Aceh diukur 2 kali, Sumut diukur 2 kali, dan seterusnya. Nah, kita tinggal buat di sini analyze, ya kita pilih compare means, kita pilih yang pair. Nah, gitu ya. Nah, variabel pertama yaitu kemiskinan 2021. Oke, kemudian variabel yang kedua adalah kemiskinan 2020 ya. Nah, ini opsinya pakai 5% ya. Kemudian kita pair, ini tadi kita keluarkan dulu di samping dia ya. Nah, di samping dia variabel yang kedua yang 2020. Kita okekan saja. Nah, kita lihat hasilnya bahwa kalau H0 ya dia sama, H1-nya misalkan berbeda. Kita lihat di sini pair sampel t-test, kita lihat bahwa nilai signifikansinya signifikan di bawah 0,05. Artinya bahwa tingkat kemiskinannya itu berkurang. Tahun 2021 lebih kecil dari 2020. Berarti program-program pemerintah sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 ketimbang 2020. Nah, kalau datanya misalkan dia datanya itu dia tidak normal, maka yang kita gunakan adalah non parametrik. Jadi kita pilih yang to related. Sama simbolnya seperti ini ya, tadi miskin 1 gitu ya. Kemudian yang ininya miskin 2020 variabel kedua. Nah, di sini ada beberapa pilihan, sebenarnya sama saja ya, Wilcoxon, Sain, dan McNemar. Cuman kecenderungan McNemar ini dia untuk data kualitatif dia. Jadi data kualitatif atau dia data kategori. Nah, kita pilih Wilcoxon ya. Wilcoxon dia biasanya nama panjangnya itu Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, dia menggunakan biasanya ukurannya mediannya ya. Di sini sign test. Kalau kita lihat di sini hasilnya harusnya sama-sama signifikan. Nah, ini kan dia signifikan dan nilainya negatif. Artinya bahwa kemiskinan di 2021 itu lebih kecil dari 2020. Nah, itu kalau dua sampel yang bersifat independen. Kemudian kalau lebih dari dua sampel, misalkan tadi kita bagi daerahnya Jawa dan Sumatera, sekarang kita bagi Jawa, Sumatera, dan lainnya.
Sekarang kita bagi 3, yaitu daerah Sumatera, daerah Jawa, Bali, dan daerah lainnya. Itu misalkan saya kasih kode di sini, ini ada tipe 3. Nah, berarti kita menggunakan namanya ANOVA. Nah, apakah kemiskinan ketiga wilayah ini sama? Tidak. Sumatera, Jawa, Bali, dan daerah lainnya, sisanya ya, selain 2 pulau itu. Nah, caranya analyze, kita pilih nanti di sini compare means, tapi pilih yang one way ANOVA. Nah, kita pilih di sini kemiskinan, kemudian dipilih di sini tipe ya, faktornya, kemudian nanti mau apa nih, misalkan kalau dia berbeda provinsi yang mana. Nah, itu namanya post hoc analysis. Kita pilih misalkan Bonferroni ya. Kalau kemudian di dalam ANOVA itu ada asumsi selain normalitas namanya homogenitas, jadi dia harus homogen ya. Kalau tidak homogen bisa aja nanti ada uji post hocnya cuma beda, dia pakainya DUNET biasanya, DUNET gitu ya. Oke, kemudian ini kalau mau buat deskriptifnya oke. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya ya, pertama kita uji secara simultan dulu ya. Kita uji secara simultan, apakah ketiga daerah tadi, wilayah tadi itu berbeda nggak? Nah, jawabannya tidak. Nah, kalau tidak berbeda ya nggak usah kita lanjutkan, udah pasti perbandingannya atau posoknya itu tidak berbeda. Sumatera Jawa ya tidak signifikan, Sumatera lainnya juga nggak signifikan. Nah, kalau dilihat dari asumsinya, normalitinya nilai dari homogenitasnya terpenuhi enggak? Nah, kalau kita lihat sini, H0-nya homogen, H1-nya tidak homogen. Nah, signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya dia bersifat homogen gitu ya. Nah, kalau dia misalkan tidak normal ya datanya, nah kita menggunakan yang non parametrik yang bersifat independen gitu ya. Sama bentuknya tadi miskin. Nah, di sini dia pilihnya adalah tipenya groupingnya ya, define group minimal 1, maksimalnya 3 tadi kan. Nah, ada 3. Kemudian uji yang bisa digunakan ada banyak ya. Kalau di non parameter itu banyak sekali alternatifnya. Jadi kalau para sahabat buka buku Sini Siegel itu banyak sekali. Salah satunya adalah Kurzweil-Wallis, salah duanya ada median, salah tiganya adalah chi-square, dan seterusnya gitu ya. Ya, tapi yang paling sering digunakan adalah Kurzweil-Wallis. Nah, hasilnya biasanya juga sama ya. Nah, berarti katakan tadi tidak signifikan perbedaan kemiskinan ketiga wilayah tersebut. Nah, kita lihat di sini probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Artinya dia tidak signifikan perbedaannya. Nah, kalau kita misalkan mengukur yang bersifat repeated ya, repeated atau dia yang bersifat dependent. Nah, jadi kemiskinan 2020, 2021 dan sebelum pandemi. Jadi kita membandingkan bagaimana sih tingkat kemiskinan sebelum pandemi, saat pandemi, dan ya after dari pandemi, walaupun belum berakhir banget ya, tapi 2021 kan kita sudah mulai bangkit. Nah, itu bisa kita gunakan nanti di sini yang namanya K-independent sample ya. K-independent sample, misalkan kita pilih K-dependent sample ya, K-dependent atau related sample. Nah, di sini jadi yang mau diuji itu adalah tingkat kemiskinan diukur 3 kali ya. Nah, oke, kemiskinan ini. Nah, di sini ya. Nah, ada beberapa pengukuran ya, ada pakai Friedman, ada Kendall, atau ada Cochrane. Cuman kalau Cochrane ini dia lebih cenderung dia datanya kualitatif ya, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, tapi kalau dia Friedman ya itu seperti untuk data kuantitatif gitu. Ya, tinggal kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat apakah ada perbedaan ya antara kemiskinan dari ketiga periode tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kalau dilihat dari signifikansinya untuk si Cochrane ya, kita lihat si Friedman maksudnya, ternyata dia signifikan. Jadi antara ketiga periode itu nilai kemiskinannya adalah berbeda. H0 dia sama, H1 minimal 1 yang berbeda. Kalau kita lihat di sini nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Itulah beberapa uji komparasi yang dapat teman-teman gunakan, yang para sahabat dapat gunakan untuk uji satu populasi, 2 populasi, dan lebih dari 2 populasi, baik bersifat dependen maupun independen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.